Sandy Walsh comeback dari cedera. Rival-rival timnas Indonesia dibuat takjub. Ketum PSSI dapat pujian. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Sintayong menyadari timnas Indonesia masuk grup berat di Piala Asia yang mana harus berhadapan dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Namun demikian, hal tersebut tak menyurutkan dirinya untuk memasang target masuk 16 besar. Bagi timnas Indonesia, Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024 mendatang adalah momentum bersejarah. Pasalnya, skuad Garuda akan kembali beraksi melawan tim-tim terbaik Asia setelah kali terakhir berlaga pada 2007. Maka dari itu sudah bisa dipastikan seluruh jajaran pelatih dan pemain akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik. Kabar baik lagi untuk timnas Indonesia, di mana Sandy Walsh yang sebelumnya mengalami cedera kini sudah bermain kembali untuk Calvin McLean. Sandy bisa pulih cepat dan langsung diturunkan sebagai starter. Bahkan sang pemain sudah bermain selama 84 menit saat klubnya menahan imbang Standard Liège 1-1 dalam lanjutan Liga Belgia pada minggu kemarin. Dalam pertandingan ini, Sandy Walsh cukup sering melakukan aksi bertahan dan berhasil membawa Calvin McLean mencuri 1 poin dari kandang Standard Liège. Kabar ini pun tentu jadi angin segar buat timnas Indonesia yang akan menjalani 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, yakni melawan Irak dan Filipina. Media Irak merasa biasa saja dengan timnas Indonesia di bawah komando Sintayong menjelang duel melawan tim berjuluk Singa Mesopotamia pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengutip dari Win-Win, mereka menilai tim asuhan Sintayong ini tidak konsisten. Dalam kesempatan ini, mereka menyoroti 10 hasil laga yang fluktuatif yang diraih oleh timnas Indonesia di bawah komando Sintayong, dengan rincian 5 kali menang, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah. Namun demikian, pelatih Sintayong menegaskan bahwasanya timnas Indonesia siap untuk menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Program naturalisasi memang tengah digencarkan oleh PSSI setelah JIZ, Nathan John, dan Hubner. Erick Thohir mengatakan akan ada tambahan suntikan pemain naturalisasi lagi di posisi gelandang dan striker. Atas dasar inilah ada 3 nama yang mencuat ke permukaan. Di antaranya, Ilyas Alhaf yang berhasil membawa Almere City FC promosi ke kasta teratas Liga Belanda. Sang pemain secara khusus menyatakan ingin membela Panji Merah Putih. Selanjutnya ada nama Tom Haye yang merupakan pemain kelas A yang diidam-idamkan warganet pecinta sepak bola tanah air. Saat ini sang pemain tengah berkarir di klub kasta teratas Liga Belanda bersama dengan FC Heerenveen. Tom Haye sendiri pun sempat mengatakan dirinya amat ngebet untuk dinaturalisasi. Kemudian ada nama pemain klub Belanda, Dylan Nuladen yang kini diketahui membela Top Os bermain di Divisi 2 Liga Belanda 2023-2024. Musim ini Delano sudah tampil sebanyak 11 kali dan menggema sebiji gol. Kehadirannya ini bisa menambah persaingan di sektor ujung tombak skuad Garuda. Baik keturunan Justin Hubner yang dikenal dengan si brutal segera memperkuat timnas Indonesia. Menyusul kabar ini, pemain kontroversial timnas Vietnam Doan Van Hau justru langsung cedera. Diwartakan Doan Van Hau harus berobat ke Singapura akibat cedera tumit yang tak kunjung pulih. Akibatnya, bek kontroversial ini pun harus absen memperkuat timnas Vietnam pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sendiri akan menghadapi The Golden Star Warriors di matchday kedua grup D Piala Asia 2023, tepatnya pada 19 Januari tahun depan. Kemudian kedua tim ini bakal kembali bersua di matchday kedua dan ketiga grup F babak kedua kualifikasi Piala Asia 2024 zona Asia, yakni pada 21 dan 26 Maret tahun depan. Sempat menawarkan kandang untuk Palestina, Susan Salabi selaku Wakil Presiden PFA mengakui sikap Indonesia lewat Ketum PSSI merupakan untuk kepedulian dan solidaritas terhadap Palestina. Susan pun tetap menghargai tawaran Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada PSSI.
Ia pun menantikan suatu saat Palestina dan Indonesia bisa berada dalam satu kerjasama dalam memajukan sepak bola. Menjelang dimulainya gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Malaysia mendapatkan pujian dari pelatih Kyrgyzstan. Pada kesempatan ini, pelatih Kyrgyzstan Stefan Tarkovic menyebut Timnas Malaysia saat ini memiliki skuad terbaik dalam satu dekade terakhir. Tak ayal pujian Stefan Tarkovic itu pun menjadi sorotan media Malaysia, yakni New Straits Times. Dalam hal ini, Stefan Tarkovic merasa pemain naturalisasi telah meningkatkan kualitas dari Harimau Malaya secara signifikan. Selain itu, ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Kim Pan-gon. Namun demikian, ia mengaku telah mengantongi kelemahan dari skuad Harimau Malaya. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Filipina Michael Weiss langsung menebar saywar kepada timnas Vietnam. Hal ini tak bisa dihindari sebab Filipina dan Vietnam akan segera bentrok pada 16 November ini. Sementara itu, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Irak pada hari yang sama. Ia pun mengatakan seluruh timnya akan memamerkan gaya bermain modernnya untuk menang melawan timnas Vietnam. Sementara itu, dalam waktu dekat ini, Michael Weiss akan mengumumkan daftar 26 pemain sebelum akhirnya memangkasnya menjadi 23 pemain. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan tidak ada target muluk-muluk untuk Garuda Asia pada Piala Dunia U17 2023 yang akan dimulai pada 10 November ini. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir menegaskan bahwa pelatih dan pemain ingin lolos di fase grup. Erick pun memastikan PSSI siap mendukung timnas Indonesia U17 meraih target tersebut. Erick juga menjelaskan bahwasannya skuad Garuda sudah disiapkan dengan sangat matang. Ia memastikan proses seleksi dilakukan dengan ketat demi mendapatkan talenta-talenta terbaik di tanah air. Selain diperkuat mayoritas pemain timnas Indonesia U16 dan ditambah pemain hasil seleksi terbuka, pemain timnas U17 juga diperkuat oleh 2 pemain diaspora. Pelatih timnas Ekuador U17 Diego Martinez sempat meremehkan Stadion Gelora Bung Tomo yang merupakan venue grup A Piala Dunia U17 2023. Namun pandangan calon lawan timnas Indonesia U17 itu berubah 180 derajat setelah menginspeksi langsung stadion berkapasitas sekira 45.000 penonton tersebut. Sementara selain menggelar hampir seluruh pertandingan grup A Piala Dunia U17, GBT juga menjadi venue laga pamungkas grup B dan 16 besar. Karena itu menarik menanti jalannya Piala Dunia U17 2023 di tanah air. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, ujar Diego Martinez. Timnas Brasil U17 yang berstatus juara bertahan Piala Dunia U17 tergabung di grup C bersama dengan Inggris, Iran, dan Kaledonia Baru akan berlaga di JIS. Sebelum laga pertama Brasil versus Iran pada Sabtu 11 November mendatang, Leal menyempatkan melakukan inspeksi ke stadion latihan dan venue pertandingan JIS. Pada kesempatan inilah, Leal mengaku terkejut dengan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Leal mengaku belum sempat mencari tahu stadion tempat timnas Brasil U17 sejak drawing group dan penetapan jadwal pertandingan Piala Dunia U17 dilakukan. Namun setelah melihat langsung JIS, pelatih 36 tahun itu terkejut Indonesia memiliki stadion yang megah.